Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka murid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa duduk makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu dan berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang dosa." Demikianlah Injil Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa dosa, sehingga ia hidup untuk berbenah dan berubah demi sebuah kemajuan, dan terutama adalah kemajuan dalam iman. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama dari Injil Matius, pada hari ini juga kita memperingati pesta dari Injil tersebut, yakni Santo Matius, Rasul dan juga pengarang Injil. Berlanjut pada Injil hari ini, mengisahkan Matius yang dengan latar belakang seorang pemungut cukai dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Yesus memanggil Matius hanya dengan berkata, "Ikutlah aku." Matius tanpa menjawab apa-apa, tanpa menyangkal pertanyaan Yesus, ia langsung mengikuti Yesus dengan diam dan hanya menjawab dengan tindakan, yakni mengikuti Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemungut cukai pada saat itu dianggap setara dengan orang berdosa, sehingga pada waktu Yesus ada saat itu, Yesus tidak memakai standar yang dianggap oleh masyarakat saat itu, yakni mereka sama dengan orang berdosa. Mengapa demikian, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk orang berdosa dan bukan kepada orang yang benar. Karena Yesus tidak melihat latar belakang kita. Ia tidak melihat kita kaya, kita miskin, kita berdosa, ataupun tidak. Namun ia hanya menginginkan kerendahan hati kita, kerelaan hati kita.
Dengan begitu, kita telah mau untuk mengikutinya karena kita memiliki sikap yang rendah hati dan kerelaan hati. Seperti Matius yang tanpa banyak berkata apa-apa, Yesus hanya mengatakan, "Ikutlah aku." Ia hanya menjawab dengan tindakan, yakni mengikuti Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius adalah contoh sebagai seorang yang meskipun dianggap sebagai orang berdosa, ia menjawab Tuhan karena ia mau untuk bertobat dan menjadi murid Tuhan. Hingga saat ini kita membaca tulisannya sebagai seorang penginjil, yakni dari Injil Matius sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius sadar akan salah dan dosa yang ia miliki, sehingga ia mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam rumahnya, sehingga dengan begitu ia dapat mendengarkan apa yang Yesus mau dari dirinya. Karena dengan begitu ia dapat melihat kembali ke dalam dirinya untuk berbenah. Karena dengan begitu, ketika ia mengetahui apa yang menjadi kelemahannya, ia tidak menjadi congkak dan sombong, dan ia mau mengikuti Yesus karena ia semakin dekat dengannya. Untuk itu, saudara dan saudariku yang terkasih, Matius memberikan kita suatu kesan bahwa marilah kita juga seperti Matius mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumah kita, karena kita juga adalah orang berdosa, karena kita juga memiliki segala cacat celah, karena kita bukanlah orang sempurna. Dengan begitu, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus menumpang di rumah Matius, ia sendiri memberikan penegasan akan hal itu, tentang mengapa ia bergabung dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai yang juga ikut makan bersama dengan Yesus. Ia berkata dalam ayat yang terakhir, yakni, "Bukanlah seorang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Dan ia memberikan penegasan lagi bahwa dia datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus tersebut memberikan kita suatu inspirasi bahwa kita ketika menjadi berdosa, ketika kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, sebenarnya Tuhan mau untuk kita kembali kepadanya. Karena itulah tujuan dari mengapa ia mengorbankan dirinya di salib. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberdosaan kita manusia seharusnya bukan membuat kita semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Karena mengapa? Karena kita adalah orang yang diharapkan Tuhan untuk kembali kepada Dia, yakni Yesus yang disebut sebagai jalan kebenaran dan hidup oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, hal yang terpenting dan menjadi pesan bahwa ingatlah kita juga untuk sekali dalam setahun, kira-kiranya minimallah untuk mengaku dosa sekali dalam setahun. Karena mengapa? Karena itulah isi dari salah satu 5 perintah gereja kita. Dengan begitu bahwa kita bisa mendapatkan absolusi yang diberikan oleh Tuhan melalui tangannya para imam.
Saudara dan saudariku yang terkasih, pelajaran dari seorang penginjil Matius memberikan kita suatu peneguhan bahwa ketika kita menjadi berdosa, ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa lemah, dan ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan selalu mengundang kita, dan Ia mengharapkan juga agar kita mengundangnya untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.